Bravo Jokowi, teroris dan bumi datar siap dedel duel akibat duet TNI Polri. Baca Anton. Upaya membenturkan antara TNI dan Polri sudah terbaca sebagai upaya menarik simpati dari para kaum bumi datar. Polri memang lebih banyak bersinggungan dengan masyarakat karena upaya penegakan hukum dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin membuat kisruh negara ini. Di media sosial, upaya menggeret sang Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio untuk berpihak kepada mereka bukan tanpa tujuan. Hal tersebut memiliki tujuan tersendiri sebagai upaya mancing dan mengukur sebuah kekuatan. Mengukur kekuatan dan gosip. Yang namanya gosip tidak perlu sebuah fakta. Selain gosip sudah menjadi hiburan tersendiri bagi orang-orang. Hal tersebut dapat digunakan untuk mengukur suatu kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah atau para pemimpin-pemimpin untuk mengambil sebuah kebijakan dan tindakan apa yang sesuai dengan harapan orang banyak. Walaupun terkadang pemimpin lupa bahwa tidak semua masyarakat memiliki data dan pengetahuan yang cukup untuk ikut menilai kebijakan tersebut. Seperti pada era SBY, ketika kebijakan ingin menarik subsidi BBM karena itu menimbulkan respon yang buruk, walaupun hal tersebut sejatinya lebih banyak manfaatnya. Pada akhirnya kebijakan tersebut tidak dilakukan secara maksimal seperti yang dilakukan pada pemerintahan era Joko Widodo. Menggunakan gosip sebagai alat ukur kekuatan juga digunakan oleh elit kaum bumi datar. Propaganda bahwa TNI berada di pihak mereka, bahkan dalam komentar-komentar di media sosial mereka menyandingkan TNI dengan FPI. Konyol sih, tetapi mau bagaimana lagi? Karena itulah strategi dengan sasaran kaum awam yang masih mudah dipengaruhi. Setelah terukur bahwa banyak yang menginginkan kaum bumi datar yang menginginkan Panglima bergabung dengan mereka, tentu saja hal tersebut bisa digunakan untuk kepentingan selanjutnya. Pada akhirnya semua kembali ke tangan sang Panglima TNI sendiri. Apakah beliau ingin loyal kepada pemerintah yang sah atau menerima tawaran dari elit kaum bumi datar? Sebab kaum bumi datar membenci Polri karena kepolisian bertugas menegakkan hukum membuat mereka gerah. Kegerahan mereka diakibatkan karena mereka tidak dapat bertindak semena-mena, yang jelas sering sekali terjadi ketegangan antara kaum bumi datar dengan pihak kepolisian. Singgungan antara kaum bumi datar dan pihak kepolisian tentu saja wajar. Yang dilakukan pihak kepolisian memiliki dasar hukum yang kuat. Hukum dibuat untuk mengatur tataran kehidupan menjadi lebih baik. Bisa dibayangkan jika di dunia ini tidak ada hukum, tentu saja kisah kelam masa lalu akan terulang saat ini. Masa-masa begitu banyak orang yang melakukan hukum rimba yang cenderung kepada tindakan barbar tanpa memperdulikan asas kemanusiaan dan keadilan. Keadilan dan tatanan menjadi baik jika semua sama di mata hukum. Tidak peduli siapapun itu. Jika salah maka katakan salah, jika benar maka katakan benar, yang tentu saja semua berpatokan pada fakta yang ada. Dengan modal meyakini diri sendiri dan golongannya merupakan orang yang paling benar, kaum bumi datar tidak memperdulikan nilai-nilai hukum positif yang mengatur kebaikan secara universal secara adil. Hal tersebut yang membuat seringnya terjadi benturan antara bumi kaum datar dan pihak penegak hukum positif seperti pihak kepolisian. Akibat kebencian yang mendarah daging, perjuangan pihak kepolisian dalam memberantas teroris seringkali dikatakan sebagai konspirasi, rekayasa, dan lain sebagainya. Padahal nyawa anggota polisi yang menjadi taruhannya untuk menjadikan negara ini aman, yang akan berdampak pula pada perekonomian negara. Respon positif Panglima TNI untuk duet bersama Polri. Meskipun sang Panglima TNI tidak mengatakan langsung, tetapi dukungannya akan revisi Undang-Undang Anti Teroris menunjukkan respon positif. Empati sekaligus memahami bahwa pihak kepolisian saat ini memiliki kesulitan tersendiri di dalam memberantas teroris akibat payung hukum yang masih memiliki celah kelemahan. Bahkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan, alangkah bodohnya bangsa ini kalau masih menggunakan undang-undang anti terorisme yang sekarang ini. Beliau juga memberikan pendapat dengan makin berkembang pesatnya teroris saat ini. Indonesia bisa menjadi tempat teroris berpesta jika undang-undang anti terorisme tidak segera diperbaiki. Bisa dikatakan Indonesia saat ini masih menjadi tempat yang aman bagi teroris karena undang-undang yang belum diperbaiki.
Itu terbukti dengan para pendukung teroris yang dengan terang-terangan menyatakan dukungannya di media sosial. Duet maut antara TNI dan Polri, ya, menjadi duet maut ketika TNI yang memang dipersiapkan untuk segala kemungkinan di medan perang disatukan dengan Polri yang menguasai lingkup masyarakat, di mana teroris seringkali bersembunyi. Tentu saja itu menjadi teroris berpikir panjang jika bercokol di negara tercinta ini. Demikian ditulis oleh Cak Anton. Terima kasih.